Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Eh, baik, untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan materi yaitu tentang wudhu. Oke anak-anakku, apa kalian tahu itu wudhu itu apa? Wudhu itu bagaimana? Oke, mari kita jelaskan apa itu wudhu dan bagaimana tata caranya. Baik anak-anakku, langsung saja saya akan menjelaskan materi pada kesempatan kali ini, yaitu tentang wudhu. Wudhu. Pengertian wudhu, wudhu berasal dari bahasa Arab, yaitu wudu'a, yang artinya bersih atau indah. Wudhu menurut syara berarti membersihkan anggota-anggota wudhu untuk menghilangkan hadas kecil dengan syarat dan rukun tertentu. Wudhu merupakan syarat sah salat dan ibadah lainnya. Perintah wudhu dalam surat Al-Maidah ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku-siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Lalu Rasulullah bersabda, yang artinya barang siapa yang berwudu dan membaguskan wudunya, maka akan keluarlah dosa-dosa dari badannya sampai ia akan keluar dari bawah kukunya. Nah, itu hadis dan yaitu termasuk perintah wudu ya. Nah, lalu rukun-rukun wudu. Rukun-rukun wudu itu adalah ketentuan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu pekerjaan atau ibadah. Nah, rukun wudu ada 6, yaitu 1. Niat ketika membasuh muka. Lalu membasuh seluruh mukanya. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku-siku. Mengusap sebagian rambut kepala, lalu membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki. Lalu tertib, yang artinya itu berurutan. Ya, itu nggih. Lalu apa itu syarat wudu? Nah, syarat wudu ialah yang pertama Islam. Berarti selain Islam itu tidak wudu nggih. Nah, tidak. Lalu tidak berhadas besar. Yang ketiga, itu syaratnya dengan air suci lagi mensucikan. Lalu yang keempat, tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi air sampai ke anggota wudu. Lalu yang kelima, mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah. Ada pertanyaan tentang syarat-syarat wudu? Oke, yang kedua ya, tidak berhadas besar. Yang maksudnya itu apa nih? Kalau orang dewasa maksudnya ini lagi menstruasi ya, intinya itu. Kalau menstruasi ya itu tidak wudu, kan tidak melaksanakan, baru tidak melaksanakan ibadah-ibadah. Nah, oke, ada lagi? Oke. Nah, lalu selanjutnya ya, tata cara berwudu. Nah, kita sudah tahu apa itu rukun wudu, syarat sahnya wudu apa. Nah, sekarang kita akan menjelaskan wudu. Wudu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Adapun tata caranya sebagai berikut ya. Yang pertama itu membaca bismillah sambil mencuci tangan hingga sela-sela jari. Nah, ini kan sela-sela jari. Nah,
Ini harus bersih ya. Harus bersih. Lalu yang kedua itu kumur-kumur. Kita masukkan air ke mulut kita dan membersihkan hidung 3 kali. Nah, menghisap air ya, jangan dihirup langsung, nanti kan masuk. Nah, jangan ya. Nah, lalu yang ketiga membasuh wajah. Maksudnya ini membasuh wajah disertai dengan niat wudhu, yaitu dengan niat nawaitul wudhu alirofil hadasil asgori fardolillahi ta'ala. Lalu yang selanjutnya membasuh kedua tangan sampai siku 3 kali ya, 3 kali. Lalu menyapu sebagian kepala 3 kali. Yang mesti menyapu itu walaupun selai rambut kita harus basah ya, selama 3 kali. Boleh semua rambut boleh, tapi yo jarang ya. Nah, menyapu sebagian kepala 3 kali. Nah, 3 kali itu ambil air 3 kali. Yang selanjutnya menyapu kedua telinga 3 kali. Menyapu ya, mengusap ya 3 kali. Harus sampai merata 3 kali. Lalu membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Nah, itu nggih. Itu tata cara berwudu. Mungkin ada pertanyaan untuk tata cara berwudu. Oke, siap. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini tata cara wudhu. Nah, ada gambar. Yang pertama itu sudah saya jelaskan, membasuh telapak tangan 3 kali. Nah, air kan ambil air harus sampai kuku kita ini bersih ya. Nah, bersih, lalu berkumur-kumur 3 kali. Nah, tadi sudah saya jelaskan, itu kumur 3 kali. Lalu niat dan membasuh wajah. Nah, membasuh wajah itu ya ambil air mengalir, langsung kita raupkan atau kita basuhkan ke muka kita. Nah, ini tata cara ini. Nah, ini ya. Lalu membasuh tangan hingga siku. Di sini dulu. Nah, langsung ke siku ini ya, 3 kali. Berurutan, lalu yang kiri, yang kanan dulu ya. Yang kiri, lalu yang kiri. Lalu mengusap sebagian kepala. Nah, ini ya. Kalau yang laki-laki kan pakai kopiah. Nah, kalau kopiah kan mengusap ini. Ambil ini nggak apa-apa. Ini boleh. Contoh kopiahnya diletakkan. Lalu di sini boleh. Ini boleh saja. Nah, ini ambil air, langsung diginiin. Nah, oke. Nah, lalu mengusap telinga, ambil air. Nah, ini yang kanan dulu, lalu yang kiri 3 kali, yang kanan juga 3 kali ya, atau barengan, ini nggak apa-apa ini. Nah, lalu membasuh kaki hingga mata kaki, boleh sampai ke atasnya lagi, boleh, tapi yang disunahkan sampai hingga mata kaki, yaitu sebanyak 3 kali. Lalu ya disunahkan setelah kita berwudu, kita berdoa. Nah, sudah kita berdoa, lalu kita siap-siap untuk melakukan ibadah, entah itu sholat atau membaca Al-Quran, kita itu boleh. Nah, itu tentang tata cara wudhu. Ya, mungkin ada pertanyaan untuk tata cara wudhu. Oke, boleh. Nah, cara mengusap sebagian kepala. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan, itu mengusap ya. Salah satu rambut kepala yang ada di kepala ya. Ambil air. Nah, ini nggak apa-apa, boleh saja. Boleh diusap ini, boleh. Ya, boleh. Nah, oke. Nah, sudah paham? Oke. Saya lanjutkan. Nah, kan sudah wudhu, sudah tahu tata caranya. Nah,
Sekarang yang membatalkan wudhu. Apa itu yang membatalkan? Ada 4 macam. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubur atau dubur. Misalnya, itu buang air kecil maupun besar, atau keluar angin, dan sebagainya. Oh, ketika kita wudhu, baru wudhu, lalu misalnya kentut. Nah, kita harus wudhu lagi, karena sudah menyebabkan membatalkan wudhu. Nah, lalu yang kedua, hilang akal sebab gila, pingsan, mabuk, dan tidur nyenyak. Nah, sebagian masyarakat kita ketika sudah selesai sholat, dalam artian wiridan atau zikir ya. Nah, ketika zikir kan sudah selesai, lalu lupa bahwa beliau itu tidur berbaringan sampai nyenyak lah. Itu kalau mau sholat selanjutnya atau waktu selanjutnya, mungkin kan tadi maghrib. Nah, ketika maghrib, dia setelah sholat maghrib kan sudah zikir dan sebagainya, lalu dia ketiduran sampai nyenyak, ya, lalu dia mau sholat, jangan, harus wudhu lagi. Nah, itu nggih. Lalu yang ketiga, tersentuh antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya dengan tidak memakai tutup. Misal, si Ahmad menyentuh si Siti, walaupun tidak sengaja, tapi cuma tersentuh. Apalagi sengaja, jelas itu membatalkan wudhu. Lalu yang keempat, tersentuh kemaluan. Misal gatal-gatal, kukur-kukur ya, ketersentuh, ya itu juga batal dengan tapak tangan atau jari-jarinya yang tidak memakai tutup, walaupun kemaluannya sendiri. Nah, itu ketika gatal, tidak sengaja kukur-kukur kok tersentuh, ya itu harus mengulangi wudhunya. Nah, itu ya yang membatalkan wudhu. Ada 4 ya, jangan sampai lupa. Oke, saya lanjutkan. Nah, itu tadi itu wudhu. Nah, kesimpulan daripada wudhu itu ya, setelah kita pelajari bahwa wudhu adalah salah satu syarat penting dalam melaksanakan ibadah, terutama sholat. Proses wudhu tidak hanya berfungsi untuk membersihkan diri dari hadas, tetapi juga memiliki makna spiritual yang mendalam. Melalui wudhu, kita diajarkan untuk menjaga kebersihan dan kesucian, baik secara fisik maupun mental. Selama pembelajaran ini, kita juga telah membahas tata cara wudhu yang benar. Nah, tadi sudah saya sampaikan, mulai dari niat hingga langkah-langkah mencuci anggota tubuh yang diwajibkan. Penting untuk diingat bahwa setiap langkah dalam wudhu memiliki nilai dan tujuan tersendiri yang mengajarkan kita tentang disiplin dan ketelitian dalam beribadah. Nah, diharapkan bahwa pemahaman tentang wudhu ini kita dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat melaksanakan ibadah dengan lebih khusyuk dan penuh kesadaran. Nah, semoga materi ini bermanfaat dan dapat meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mudah-mudahan ini berkah untuk kita, bisa mempelajari dan mendalami apa itu wudhu, apa rukun wudhu, dan sebagainya, sampai dengan apa yang membatalkan itu wudhu. Nah, mungkin pertemuan kali ini saya rasa cukup. Kita bisa bahas untuk pertemuan selanjutnya. Untuk selanjutnya itu kita praktek tentang wudhu. Dalam materi ini kan tentang wudhu, berarti besok kita akan mempraktekkan tata cara berwudhu.
Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Sudah selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk pertemuan kali ini kita sudah selesai. Semoga kita dapat berjumpa lagi di pertemuan kemudian, yaitu tentang praktek berwudu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.